Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janji Jalminha. Saya di sini akan mempresentasikan tentang menu makanan bagi atlet. Di sini ada pengertian menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai hingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna memperlihat dan memperbaiki sel-sel tubuh dan mempertumbuhkan serta perkembangan. Menu seimbang juga dapat diartikan menu yang disusun menggunakan semua golongan bahan makanan dan penggantiannya sehingga susunan makanan tersebut lengkap dan memenuhi kebutuhan akan semua zat gizi untuk mencapai sehat dan optimal. Di sini ada tujuan. Adapun tujuan susunan menu makanan sehari-hari. Di sini ada 6. 1. Memudahkan penyimpanan makanan sesuai dengan kebutuhan seluruh anggota keluarga. 2. Memudahkan penyimpanan hidangan menjadi lebih bervariasi baik bahan pangan, resep dan teknik pengolahan. 3. Menghemat penyediaan waktu dan tenaga dalam persiapan. 4. Menghematkan biaya karena menu telah ditetapkan sehingga mengurangi pembelian bahan yang tidak perlu. 5. Keinginan dan selera keluarga dapat terpenuhi. 6. Kualitas dan kuantitas menu keluarga terjamin. C. Prinsip dalam penyusunan menu seimbang perlu diperhatikan prinsip berikut. 1. Kualitas dan kuantitas gizi yang diperlukan tercukupi dalam menu. Dalam hal kualitas, menu harus memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan dalam hal kuantitas, menu harus sesuai dengan umur, jenis kelamin dan aktivitas anggota keluarga. 2. Dihidangkan dapat dinikmati dan memenuhi selera seluruh anggota keluarga. 3. Dapat memberi rasa kenyang. 4. Harus terjangkau oleh keuangan keluarga. 5. Tidak bertentangan dengan persyaratan sosial budaya. 6. Disesuaikan dengan tersediaannya pangan setempat. D. Kebutuhan pangan. Cara yang paling mudah untuk memperhitungkan banyaknya bahan pangan yang dibutuhkan dalam menyusun menu seimbang adalah dengan penggunaan referensimen. Referensimen yang dipakai sebagai patokan disebut faktor Mann-Value dan digunakan untuk menentukan kebutuhan baku untuk individu lain seperti wanita dan laki-laki. Nah, di sini ada contoh menu untuk atlet. Ada menu 400 kalori. Dan sini menu-menunya. Pola menu seimbang. Pola 4 sehat 5 sempurna. Golongan bahan makanan 4 sehat 5 sempurna. 1. Golongan makanan pokok padi-padi ubi-ubian. Sagu dianjurkan kurang 300-500 gram atau 3-5 piring. Golongan lauk dianjurkan 100 gram atau 2 potong ikan atau daging dan ayam. Sehari 100 atau 150 gram atau 4-6 potong sampai sehari. Golongan sayur dianjurkan sebanyak 150 atau 200 gram atau 1,5 atau 2 mangkok sehari. Golongan buah dianjurkan 200-300 gram atau 2-3 potong pepaya sehari. Susu
dan hasil olahraganya dianjurkan 1 atau 2 gelas susu sehari atau anak dan ibu hamil. Di sini ada penilaian gizi bahan makanan. Untuk mengetahui nilai gizi bahan pangan atau makanan, diperlukan suatu pedoman berupa daftar komposisi bahan makanan atau DKBM atau daftar kandungan gizi bahan makanan DKGM. DKBM merupakan daftar yang digunakan untuk menilai konsumsi pangan dan membuat perencanaan konsumsi pangan sehari-hari, baik perorangan, keluarga, massal, serta untuk perencanaan ketersediaan pangan baik pada tingkat daerah maupun nasional. Nah, di sini ada daftar bahan makanan penukar. Daftar bahan penukar adalah suatu daftar yang membuat berbagai bahan makanan sumber gizi tertentu yang dikandungnya relatif aman pada setiap golongan bahan makanan, sehingga masing-masing bahan makanan dapat digantikan peran gizi utamanya. DPP dapat digolongkan ke dalam 7 golongan utama, diantaranya 1. Golongan 1 makanan sumber karbohidrat. 2. Golongan makanan sumber protein hewan. Golongan 3. Makanan sumber protein nabati. 4. Golongan 4 sayuran. Golongan 5 buah-buahan. Golongan 6 susu. Golongan 7 minyak. Penyelenggaraan makanan pada pemusatan latihan. Sasaran pemusatan latihan adalah untuk meningkatkan sini ada kesehatan umum, status gizi dan kebugaran jasmani, dan teknik dan keterampilan karbohidrat status sesuai dengan cabang. Kesiapan mental, semangat juang dan motivasi, kerjasama kelompok, pengetahuan terapan yang terkait oleh olahraga. Adapun ciri dari pemusatan latihan adalah berlangsung lebih lama 1 bulan sampai beberapa tahun, konsumen yang dilayani lebih homogen, dan adanya periodisasi latihan selama penyelenggaraan makanan berlangsung. Penyelenggaraan makanan pada masa pertandingan. Penyelenggaraan makanan pada selama pesta diharapkan dapat memenuhi mutu yang lebih tinggi, yaitu enak, gizi seimbang sesuai dengan kaidah pengaturan gizi atlet, bertanding, harga layak, aman. Penyelenggaraan makanan pada masa pertandingan olahraga disusun dengan pertimbangan aspek gizi dan harga, kemudahan pengadaan bahan makanan. Ciri dan karakteristik peserta olahraga. Peserta olahraga dilayani beragam baik asal maupun jenis pekerjaannya. Keragaman cabang olahraga mulai olahraga ringan dan berat. Variasi umur dalam menyusun menu selama penyelenggaraan makanan, penyusunan dan pesta olahraga. Keterangan tentang konsumen, sarana atau peralatan pelatihan, pengaruh luar atau iklim dan keadaan pasar. Yang terakhir ada
kombinasi makanan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.